Oke, YouTube kembali lagi dengan saya dalam perbincangan bagaimana cara trading. Dalam vlog saya kali ini saya akan membahas ini dulu. Kesederhanaan adalah bentuk akhir dari kecanggihan. Saya nggak mau meribetkan segala sesuatu. Materi dalam video saya ataupun trading saya di real action. Jadi semua yang saya sampaikan saya berusaha simpelkan. Dan nanti saya harap juga pada praktek trading Anda juga akan mempraktekkan kesederhanaan ini. Terserah mau pakai cara apa, yang penting sederhana. Makin sederhana makin bagus, makin ribet makin loss. Saya jamin. 1. Niat untuk belajar. Jujur, bro, mas, mbak. Kita di sini dituntut untuk selalu belajar. Ada dikala waktu loss, waktu profit, itu semua mendistrak. Sebenarnya intinya belajar itu. Akan ada waktunya ketika kita desperate besar, Pak. Yakin. Ketika kita akan mungkin nanti kita akan depresi, kenapa nggak profit, kenapa belum besar profitnya. Jujur, itu semua mengakibatkan tekanan mental untuk kita. Tapi Pak, ketika kita melewati fase-fase itu untuk belajar terus menerus, saya yakin akan ketemu kuncinya. Dan itu bukan pada mentor Anda, bukan pada video YouTube, bukan pada materinya, tapi pada diri sendiri. Nanti kita bahas pada seksi yang lain. 2. Cari broker, buka akun demo. 3. Belajar analisa. 4. Siapkan modal. 5 dan 6 paling krusial, karena uang akan dibuat di sini. Mindset dan psikologi itu paling penting. Oke, next. 1. Niat untuk belajar. Karena trading itu bisnis. Kenapa trading itu bisnis? Karena trading itu jual dan beli, untung dan rugi. Itu trading. Makanya kita dituntut untuk selalu belajar. Nah, untuk belajar kita sebenarnya sih nggak cukup hanya materi di internet. Kalau Anda jenius sih nggak apa-apa, cari materi di internet, pelajari sendiri, praktekin langsung. Oke. Tapi saya sarankan untuk cari mentor, cari pembimbing. Di internet banyak kok, browsing aja. Pembimbing gitu. Biasanya menyediakan paket belajar, atau mereka biasanya sediain ebook juga. By the way, saya bukan mentor loh, saya nggak promosi. Jangan ini banyak mentor yang pelatih forex yang hanya mampu menjual produknya gitu loh. Jadi hati-hati juga untuk cari mentor. Usahakan tanya-tanya dulu sebelum klik, sebelum memutuskan untuk belajar di mentor si A gitu. 3. Investasi dulu pada pendidikan. Nah, ini kendala juga sebenarnya untuk para pemula. Investasi di pendidikan maksudnya ya nggak bisa dipungkiri deh, mentor yang bagus mahal, konsultan yang bagus itu mahal. Jadi kalau Anda hanya niat trading biasa tanpa mentor, ya mungkin saya bisa. Tapi kalau ada mentor, karena mereka sudah pengalaman, jadi jatuh bangunnya mereka akan bimbing gitu loh. Jadi kita bisa mempercepat proses belajar itu kalau mau saya. Coba deh lihat, pernah nggak lihat toko yang dari 10 tahun yang lalu itu tetap sama, nggak berkembang-kembang gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak konsultasi.
yang mereka pikir hanya jual untung, besok belanja lagi lalu jual lagi. Ya, ya hanya kayak gitu deh. Ya, hidupnya di situ terus. Tahu nggak kenapa orang hanya di situ terus, nggak maju-maju gitu loh. Satu kata kuncinya, mereka nggak investasi untuk pendidikan. Oke, next. Mau transaksi di pasar falas. Anda kan kesulitan langsung transaksi di pasar langsung. Anda perlu namanya broker. Dengan jasa broker, Anda bisa trading alias bertransaksi di pasar falas. Nah, broker juga nggak langsung. Mereka dapat harganya dari liquidity provider. Liquidity provider ada banyak. Nah, bank besar itu Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley. Nah, mereka punya harga beda-beda juga tiap liquidity provider, dan yang lain beda-beda juga. Nah, broker punya sistem yang bisa mengambil harga terbaik dari broker-broker itu untuk disampaikan ke Anda. Yap, inilah. Jadi poin penting kita harus cari broker yang baik, gitu kan. Oke, nah, cari broker, lalu Anda lengkapi datanya, daftar di sana, buka akun demo. Nah, sebelum terjun pakai uang langsung, Anda disarankan untuk pakai demo dulu. Maksudnya demo adalah pakai uang virtual dengan kita pakai transaksi pada real market gitu. Jadi jangan pakai uang asli dulu kalau mau belajar. Kita pakai demo dulu. Setelah sekian bulan, ketika kita sudah mulai lancar, oke lah, langsung terjun. Anda nggak mau kan meresikokan uang Anda di bidang yang belum Anda kuasai. Nah, karena itu pakai demo dulu. Lalu setelah kita buka akun demo, kita download platform. Nah, untuk broker sebenarnya banyak sih, tapi ya Anda review dulu ya. Untuk pakai broker yang mana? Broker yang bagus. Top broker in the world. Oke, kita cari. Ini broker-brokernya banyak. Ada Hotforex, XM, IC Market, FXM. Ya, pilih aja yang serp buat Anda. Soalnya biasanya broker juga cocok-cocokan gitu loh. Pilih salah satu yang emang menurut Anda terbaik. Anda bisa review juga. Review di forum-forum, di sosial media, mana-mana broker yang bagus. Nah, setelah Anda cari broker yang menurut Anda bagus, Anda buka akun demo di sana, Anda bisa download platformnya. Dalam hal ini saya pakai MetaTrader 4 alias MT4. Nah, inilah MetaTrader awal. Setelah Anda login, setelah Anda buka akun, lalu download MT4-nya, Anda login juga, akan muncul tampilan seperti ini. Kita close saja, kita tutup semuanya coba. Yap, inilah tampilan blanknya. Perkenalan dulu, ini bagian ini untuk buka chart GBP USD, zoom in, zoom out. Kita setting dulu warnanya. Saya biasa pakai yang
ini foreground bar up saya pakai hijau, untuk turun saya pakai merah, hijau, merah. Oke. Nah, kita kenalan dulu nih sama MP4. Menu ini ya menu pointer, crosshair untuk lihat waktu dan level harga di sini di kiri. Garis vertikal untuk menandai waktu. Garis. Kita double klik, kita klik kanan untuk merubah warnanya, merubah jenisnya, ukurannya. Nah, berubah kan? Kita bisa untuk menghapusnya kita tinggal klik, double klik, delete, double klik, delete. Ini garis horizontal untuk menandai level harga di sini. Sama, double klik lalu delete untuk menghapus. Cara merubahnya juga sama. Ini namanya trend line, garis trend, garis miring-miring gitu. Untuk menggaris-garis trend properti. Nah, untuk di bagian ray, kalau dibuang centangnya hanya 3 garis ini. Kalau kita centang lagi, dia akan mempanjang dia. Ray maksudnya kan kayak lampu senter gitu loh, kayak cahaya langsung terus itu. Saya delete. Ini untuk mengukur tren gitu loh. Ini label. Nah, di bagian ini namanya time frame. Maksudnya apa? Tenggang waktu tiap kotak. Saya punya kotak dulu ya ini. M1 berarti satu kotaknya adalah 1 menit. Nah, per satu kotak ini 1 menit. Kalau M5 per kotaknya ini tandanya 5 menit. M12 juga gitu, 15 menit. M30 juga gitu, tiap kotak terbentuknya selama 30 menit. H1 maksudnya 1 jam. Tiap kotak akan terbentuk sempurna 1 jam, ketika 1 jam. H4 artinya satu kotak akan terbentuk dalam 4 jam. D1 satu kotak sama dan 1 hari. D1 artinya 1 minggu 1 kotak. Dan monthly, terakhir monthly 1 minggu 1 bulan 1 kotak. Fungsinya untuk apa? Ya untuk lebih mudah melihat chart. Kalau tidak dipisah gini kita akan bingung. Menu di sini ketika diklik, yuk dia akan kasih margin di sini, kasih spasi yang lebar supaya lebih enak ditonton. Zoom out, zoom in. Materi video selanjutnya kita akan bahas tentang candlestick dan dasar analisa. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.